Serial Kitab Tauhid bagian 28. Tabarruk. Pada pembahasan kali ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala masih membawakan contoh perkara-perkara yang bisa melenyapkan pokok tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid tersebut. Di sini beliau mengangkat permasalahan seputar tabarruk. Tabarruk adalah upaya mencari keberkahan, mengharapkannya, dan meyakini sesuatu bisa memberikan keberkahan. Asy-Syaikh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kabarkanlah wahai orang-orang musyrik, apakah berhala-berhala ini, yaitu Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat sehingga kalian menjadikannya sekutu selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah layak untuk kalian anak laki-laki sementara untuknya anak perempuan? Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek-nenek moyang kalian mengada-adakannya. Allah sama sekali tidak pernah menurunkan suatu keterangan apapun untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang musyrikin yang beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Yang pertama adalah berhala Al-Lat, dan yang kedua adalah Uzza, dan yang ketiga adalah Manat. Para ulama menyebutkan Al-Lat adalah sebuah batu berwarna putih yang ditutup dengan tabir. Di atasnya dibuatkan sebuah rumah kubah, dan berhala tersebut terletak di Taif. Ada juga para ulama yang mengatakan Al-Lat adalah nama seorang laki-laki yang saleh yang senantiasa membuat adonan makanan buat para peziarah Baitullah, buat orang-orang yang datang untuk berhaji. Laki-laki saleh tersebut wafat, kemudian kuburannya diagungkan sehingga menjadi berhala. Adapun Uzza adalah berhala berupa kayu yang di sekelilingnya terdapat pagar. Berhala tersebut ditutupi oleh tirai-tirai, terletak di antara kota Mekkah dan Taif. Adapun Manat adalah sebuah berhala yang diagungkan dan terletak di antara kota Mekkah dan Madinah. Mereka orang-orang musyrik tersebut ada yang menganggap Manat adalah sosok anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mencela keyakinan mereka tersebut dengan mengatakan, apakah pantas buat kalian anak laki-laki sementara untuknya Allah Subhanahu wa ta'ala anak perempuan? Ini adalah pembagian yang tidak adil. Kalian menyucikan diri kalian dari anak-anak perempuan, sementara kalian menisbatkan anak-anak perempuan tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari memiliki anak. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meminta bukti dari mereka atas kebenaran klaim mereka tersebut yang telah menganggap Lata, Uzza, dan Manat sebagai sosok-sosok yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan tentang ketiga berhala tersebut, bahwasanya mereka berhak untuk diibadahi. Itu adalah persangkaan mereka dan keinginan hawa nafsu mereka. Persangkaan yang baik atas kesesatan nenek-nenek moyang mereka. Dalil dan bukti yang nyata hanya datang dari rasul-rasul yang Allah utus untuk manusia. Orang-orang musyrikin tersebut tidak memiliki dalil, tidak memiliki keterangan yang nyata atas peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah menurunkan keterangan tersebut. Allah justru menurunkan bukti-bukti yang nyata melalui para rasulnya, melalui kitab-kitab sucinya, bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Dalam rangkaian ayat ini,
terdapat dalil bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu mereka beribadah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan keberkahan dari berhala-berhala tersebut. Mereka meyakini berhala Lata yang ia adalah sebongkah batu yang berwarna putih bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka meyakini Uzza dan Manat juga demikian, mampu memberikan keberkahan, memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka orang-orang yang bertabarruk atau mencari keberkahan dari kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh atau keramat disamakan oleh para ulama dengan bertabarruk pada batu putih Lat yang di situ adalah kuburan laki-laki saleh bernama Lat. Orang-orang yang bertabarruk dari batu dan pepohonan disamakan oleh para ulama dengan orang-orang yang bertabarruk kepada Uzza dan Manat. Di antara pelajaran dari ayat ini adalah bahwasanya bertabarruk dengan pepohonan, dengan bebatuan, itu termasuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrikin demi membatalkan kesyirikan yang ada pada mereka dan demi menegakkan dalil-dalil tauhid. Yang ketiga, hukum syariat hanya bisa ditetapkan dengan dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak cukup hanya berdasarkan persangkaan, dugaan, dan hawa nafsu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari amalan-amalan tabarruk yang tidak disyariatkan. Telegram channel Kristal Iman.